Kangen hiburan yang menyenangkan, seru dan menegangkan? Yuk datang dan bermain lagi di Trans Studio Bandung. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Ayo mainkan semua wahana serta atraksi sepuasnya dengan aman dan nyaman. Kami pastikan semua keluarga kembali bahagia dan puas. Beli tiketnya langsung atau melalui website transstudiobandung.com atau Detikom mulai sekarang juga. Cuaca panas bikin bete. Yuk kita bermain salju lagi ke Trans Snow World di Transpark Mall Juanda, Bekasi. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Rasakan kembali sensasi hujan es, bermain ski dan salju di pegunungan Swiss dengan rasa aman dan nyaman. Tiket bisa dibeli langsung atau melalui website transnoworld.com atau Detikom mulai sekarang juga. Yo, what's up? Halo semuanya, Sobat 7 Kepo dimanapun berada. Gimana, udah pada kangen gak sama gue? Kayaknya kita udah lama gak ketemu ya. Ngebahas sesuatu, ngepoin sesuatu, tapi ingat, ini kan lagi pandemi nih. Saya tuh pengen ngingetin selalu untuk kampanye 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat, yang udah pada kangen-kangen liburan, tahan-tahan dulu. Ini masih pandemi, mendingan daripada kita jalan-jalan kemana-mana, kita liburan nongkrong-nongkrong, mendingan kita di rumah aja ya kan. Kita join di Sobat 7 Kepo, kita kepoin seseorang nih yang, waduh, ini pasti kalian udah tahu nih kalau saya kasih clue-nya ya. Manis, cantik, petualang. Nah, itu kan kalau yang cantik-cantik udah pasti semua udah pada tahu. Jodie Warwick. Nah, buat yang kira-kira belum tahu atau masih lupa-lupa ingat yang mana ya orangnya. Oke, kita sedikit merefresh ingatan kalian. Wanita cantik ini seperti apa dan aktivitasnya bagaimana? Ini dia, kita lihat dulu. Saya juga penasaran mau coba. Tuh kan, bener kan? Wanita cantik yang doyan petualangan. Wah, kalau ngomongin manisnya, gula 5 sendok kalah, putus lewat, harus ditambah lagi. Oke, kalau gitu kalian udah gak sabar, langsung aja kita akan berbincang-bincang. Kita akan mengulik-ngulik seputar hobinya traveling. Kemudian dia juga ternyata adalah seorang model. Dan ada hobi-hobi lainnya yang mungkin kalian belum tahu, kita akan kepoin di sini. Langsung kita panggil untuk join bersama kita sore hari ini, Jodie Warwick. Halo. Ini dia. Hai, tuh nongol kan. Pada tepuk tangan semua nih. Gimana, apa kabar? Baik, Kak. Ini kamu lagi di mana nih? Di Jakarta atau di sesuatu tempat yang indah atau di mana? Lagi di Jogja. Wow, lagi di Jogja. Emang stay di sana atau lagi jalan-jalan nih? Ini lagi pandemi loh, nggak boleh jalan-jalan loh. Aku orang Jogja. Oh, orang Jogja. Waduh, ini yang pada di Jogja nih, pada semangat semua ini ya. Kita akan lihat, akan bahas tentang Jodie. Tapi aku penasaran nih, nama kamu ini panggilnya apa? Jodie atau Jodile atau apa? Gimana?
Jodili. Benar Apa? Jodili. Jodili. Jodili ya? Ya, Oke. Terus nama panggilan kamu apa? Jodi? Jod? Jodili. Aku manggilnya Jod. Jod nggak apa-apa. Ada nggak temen kamu manggil kamu Jod? Nggak apa-apa ya, kita bersingkat. Nah, ini kamu Iya. selama pandemi, yang penasaran nih, orang-orang tuh suka kepoin ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga pribadi suka pengen tahu orang lain tuh di tengah pandemi kayak begini tuh ngapain aja sih sebenarnya. Aktivitas padat kah atau biasa kah atau ngapain? Coba cerita dikit dong. Selama pandemi ya menjalankan hobi. Kayak biasanya aku kan sering rekaman, cover-cover lagu sama salah satu YouTuber. Terus ya udah ngisi waktunya dengan nyanyi kayak gitu. Jadi kamu itu suka menyanyi? Iseng aja sih Kak, cuman buat ngisi waktu gitu. Oh gitu, oke. Ya. Itu sudah terjawab ya. Jadi hobi kamu selain modeling, selain sekarang juga hobi traveling, terus jadi host juga ya, Jejak Petualang ya. Nah, ternyata hobi menyanyi. Dari kapan tuh suka nyanyi? Kalau menyanyi tuh sejak kemarin Pak Dedi di Kempot lagi booming-boomingnya itu aku cover lagunya Pak D. Terus Wow. berlanjut sekarang karena banyak yang request gitu. Kita sama ya, Sobat Ambiar ya. Kayaknya Sobat Ambiar tuh di Ya, mana-mana. Tapi kalau kamu bedanya berani mengcover lagu dia, udah siap mengcover. Kalau saya penikmat aja, denger aja. iya. Jadi banyak pengalaman ya, luar biasa ya Jody ya. Kamu udah Iya. masih muda tapi punya hobi dan punya aktivitas yang menarik gitu loh. Nah, kita balik lagi soal traveling ya. Kangen banget nggak sih kamu buat jalan-jalan kemana gitu? Kangen banget, apalagi tadi habis lihat video yang waktu Jejak Petualang Hah? itu ya. Tadi ditayangin tuh bener-bener aduh kangen sama masyarakat, seru-seruan, rame-rame. Karena kalau ke daerah-daerah gitu biasanya Mm-mm. kekeluargaan erat banget gitu. Jadi bener-bener susah dilupain. Dan di sana tuh udah kayak rumah sendiri gitu. Misalnya aku datang ke daerah mana gitu kan. Ah, ah. Nah, ke daerah situ tuh masyarakat udah kayak menyambut, mereka seneng, akunya juga kayak merasa nyaman gitu. Jadi suatu saat mungkin aku pengen balik ke daerah-daerah yang pernah aku datengin itu. Itu tadi yang Viti tadi itu salah satu daerah yang ada di bayangan kamu nggak? Wah, satu hari gue bakal ke daerah situ, atau ini nggak sengaja Iya, gitu, kamu tiba-tiba diarahin ke situ dan ke sana ternyata kamu enjoy gitu. eh kayaknya aku bakalan datang lagi deh Kak. Oke. Emang enjoy di setiap daerah, orang-orangnya selalu baik-baik, ramah-ramah gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang udah kayak ibu sendiri gitu. Waduh, itu bisa nggak pulang-pulang kamu ya? Kita sampai bantuin nyuciin baju Kak waktu di Jejak Petualang itu. Baik Serius? banget. Sampai mau nyuciin baju? Iya, akunya malah jadi kayak nggak enak sendiri, Wah. tapi ibunya tuh kayak maksa gitu. Jadi memang kekeluargaannya tuh bener-bener erat banget gitu. Jangan bilang pas mau pulang pamitan nangis. Ya, Biasa kan kayak gitu kan, kalau kita udah deket di satu daerah kan, iya, udah kayak keluarga, udah kayak rumah kedua kita di sana gitu. Apa-apa tuh kayak di rumah sendiri gitu, kayak ada ibu atau keluarga yang layanin. Biasanya kalau mau pulang suka agak melankolis begitu gitu loh. Kayak gimana gitu ya, bener ya? iya, cewek lah. Nah itu terakhir kamu sebelum pandemi itu kamu kemana? Ke Jawa Barat, Ke Jawa. Sukabumi, Jawa. Oke, ke Sukabumi. Berapa lama tuh tripnya biasanya? 3 minggu. 3 minggu? Iya, Itu sekali ngetrip 3 minggu nggak di satu titik dong, nggak di Sukabumi. Misalnya di Jawa Barat tuh kan gede ya, ada Sukabumi, ada apa. Kamu nggak di satu titik aja kan? Ke beberapa titik. Ke beberapa titik. Wah, jadi pindah-pindah ya. Tapi trip Iya. selama kurang lebih 3 minggu, itu kamu pernah nggak ngerasain bosen? Kalau aku jujur, aku tuh pernah ngerasain bosen. Itu trip kurang lebih hampir sebulan ya.
Hampir sebulan, aku pindah 4 pulau, langsung pindah, nggak ada pulang lagi. Pokoknya pindah terus, sampai akhirnya aku pikir, aduh gue stres nih. Maksudnya udah kayak udah butuh suasana lain. Kamu ngerasain kayak gitu juga nggak sih? enggak, karena aku bener-bener enjoy banget. Aku happy banget gitu di jejak petualang ini karena itu tadi aku senang berbaur sama masyarakat, kenal sama orang baru, terus belajar budaya daerah setempat. Kayak itu tuh menyenangkan buat aku karena aku tiap hari kayak belajar terus dan dapat ilmu baru gitu. Jadi nggak ada bosennya. Malahan aku kalau udah sampai rumah itu yang kayak ngerasa bosen gitu. Oke, berarti memang ini ya, memang kamu nih bolang banget ya. Jadi Nggak bisa kalau kalau justru kalau di rumah diam nggak kemana-mana justru malah boring ya. Tapi Iya, tapi untuk ukuran cewek ya, kamu tuh suka jalan-jalan, mulai suka merasa ada passion di traveling itu dari kapan? Waktu kuliah atau kecil atau mungkin keluarga dulu suka berpetualang? enggak. Oh, papi mami suka berpetualang. Kalau Oke. Dedi kan sering apa namanya diving, ya sering naik gunung dan Wow, segala macam. keren. Mami pun juga gitu. Terus aku dari kecil udah sering banget kayak misalnya kan aku memang tinggal di desa Kak, jadi sering mandi di sungai, cari ikan, cari udang, kayak Serius? iya. Jangan-jangan yang Terus viral kemarin itu tuh ada tuh. Lihat nggak kamu? Yang yang jalur mana? goes. Ada Enggak, yang jalur. bukan. Oh bukan ya? Bukan itu, bukan kan? Kirain itu. Bukan. Terus terus kayak cari tebu karena kan kebetulan dulu rumah tinggalnya deket pabrik gula gitu, terus cari Heeh. tebu gitu sama teman-teman di desa. Seneng banget karena rumahnya deket sawah juga, masih pedesaan banget, masih ada kebun, cari durian gitu-gitu, cari Wow, mangga. cari Emang durian. Oh my God. Ini aktivitas kamu berarti dari kecil bener-bener ini ya, bener-bener apa ya, dengan alam ya gitu ya, kayak nyari tebu. Kamu nggak dengan gatal-gatal tuh nyari tebu tuh gatel loh. iya kena lugut itu istilahnya lugutnya. Waduh. Itu gatel loh itu tebu itu. Aduh. Iya, Ampun-ampunan udah. dah itu nggak hilang-hilang. Kamu nggak Terus gatel-gatel ya? Cewek tuh kan biasa kan enggak. main dengan alam kayak dengan tebu atau dengan ini kan agak risih gitu ya. Kalau cowok ya udahlah ya, dia mau gatel-gatel, dia mau korengan. Kalau cewek enggak. Nggak, ketutup sama senengnya, sama happy-nya main sama teman-teman kayak gitu. Terus aku itu kan juga dulu waktu kecil suka main begitulah ya, main di sungai, main di kebun dan segala macem. Terus aku sempat meninggalkan dunia tersebut dan pindah ke dunia modeling. Jadi Oke. bener-bener aku bener-bener mulai belajar make up karena kan kecilnya aku kayak tomboy gitu, mainnya sama cowok-cowok gitu. Terus meninggalkan dunia masa kecil masuk ke dunia modeling. Nah di Oke. dunia model yang susah banget gitu buat menjadi perempuan yang seutuhnya. Oh my Kayak harus God. belajar pakai heels, belajar make up kayak gitu. Tapi Terus buktinya akhirnya bisa kan? akhirnya akhirnya bisa. Udah tuh aku meninggalkan masa kanak-kanak, aku ke dunia modeling. Dunia modeling tuh serba apa ya, serba bersih, semua serba dilayanin. Hmm. Kayak membawa koper ke mobil aja tuh dibawain gitu. Biasanya Oke. ada asisten gitu. Terus biasanya saat photoshoot juga dibawain minum, dibawain tisu gitu. Terus habis itu aku masuk ke jejak petualang. Itu kan dunia yang berbeda lagi sama dunia modeling Wow, gitu itu loh. dunia liar, men. Itu dunia Nah, liar. istilahnya kayak aku jadi flashback lagi gitu Kak. Jadi Hmm. balik ke masa anak lagi, penyesuaian lagi gitu. Jadi Oke. di jejak petualang ini bener-bener diajarin jadi orang yang nggak boleh manja. Karena seperti yang kita tahu biasanya model-model gitu kan manja karena terbiasa dilayanin sama klien, sama Oke. fotografer gitu. Terus ini kita masuk ke JP ini kita nggak boleh bawa asisten, apa-apa sendiri, bahkan Oke. cuci baju gitu. Jadi Ta- ya bener-bener gitu. Tapi gampang Waktu dong kamu beradaptasi. Ada kesulitan nggak ketika kamu udah pernah ngerasain yang enaknya dan sekarang kamu memasuki babak baru. Sebenarnya bukan babak baru ya, Jod. Ini kan sesuatu yang sudah pernah kamu lakukan dulu masa kecil. bener. Cuman sekarang akan kamu lakukan lagi di kehidupan yang lebih profesional, iya kan ya? Nah, ini ada kesulitan nggak ketika namanya orang udah ngerasa yang enaknya, kalau harus balik lagi kan gimana gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
awal-awalnya emang sulit, tapi lama-lama tuh malah makin kayak seneng gitu, makin menikmatin, terus kayak jadi flashback balik ke masa kecil dulu gitu. Terus ya udah sekarang menemukan duniaku gitu. Jujur aku lebih seneng di Jejak Petualang daripada di dunia modeling, di dunia alam-alam pokoknya. Itu Kamu lebih menyenangkan. lebih gitu. senang di alam berarti ya. Kalau Iya. kalau budaya kamu seneng nggak budaya? Seneng dong. Nah itu yang bikin aku seneng, bikin aku enjoy itu karena aku bisa belajar budaya daerah setempat itu. Biasanya kan Itu ada kan. orang yang dia suka berpetualang, dia suka traveling, tapi Iya. yang dicari itu hanya sisi keindahannya, ya kan? Hanya sisi mungkin kulinernya, aktivitasnya. Tapi kalau untuk budaya, dia mungkin aduh nggak terlalu tertarik. Tapi kamu suka ya dengan budaya ya? Justru itu yang aku suka gitu. Jadi belajar daerah gitu. Itu karena setiap daerah itu unik gitu. Setiap daerah itu unik. Kalau makanan kamu ada pantangannya nggak? Atau bisa makan apa aja? Bisa makan apa aja. Serius, makanan paling ekstrim, paling yang nggak biasa yang pernah kamu coba apa? Paling nggak biasa sih waktu itu di Sumatera Barat hari pertama Jejak Petualang Mm-mm. aku makan kalio katabuan. Itu kayak semacam rendang tapi dari larva tawon. Oke. Itu pertama kali kamu nyoba itu? Iya, pertama kali. Itukah makanan terekstrim yang pernah kamu coba atau pernah nyoba yang lain? Lain lagi, namanya kepik, tapi aromanya tuh kayak walang sangit. Oke. Tahu walang sangit nggak? Tahu dong. Walang Belalang. gua pertama kali kenal walang sangit itu di Jogja. Serius. Oh, Jadi di sawah. Iya. Udah dibilang Iya. jangan dipegang. Gue pegang karena ini apa gitu loh. Ternyata baunya sampai di hotel. iya bau. Itu. Serius. Heeh. Itu terkatrok banget sampai mereka bilang lu nggak pernah tahu walang sangit? Nggak pernah. Kayaknya di tempat gua kan dari Manado ya. Kayaknya di tempat gua tuh nggak pernah kenal adanya walang sangit kayaknya ya, karena nggak pernah tahu gitu. Atau ada penyebutan nama lain gitu. Tapi kan Belalang. dari kecil gua nggak pernah tahu deh walang sangit. Oh, Karena belalang itu. jarang ada sawah ya. Jadi iya. pertama kali gua ngelihat sawah banyak di Jogja itu gua excited banget kayak anak kampung yang kampungan lah kayak gitu. Gua pengen ke sawah gitu, pengen foto di pematang sawah, pengen makan siang di gubuknya, serius. Dan di situ gua kenal walang sangit. Untung jadi Kamu pernah ke Sulawesi nggak? Pernah ke Manado nggak? Manado pernah. Pernah. Udah pernah ke Iya. pasarnya? Oh, kayaknya aku tahu deh itu pasarnya makanan ekstrim semua ya. Yo, ekstrim. Udah pernah belum tapi? Belum. Aku belum pernah. Berarti kamu harus balik lagi, kamu harus ke situ. Iya, iya. Soalnya- Walaupun nggak harus makan ya, nggak harus makan, datang terus lihat. Jadi ibaratnya Iya. kadang orang mungkin bilang sadis ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka traveling, suka petualangan, pasti hal-hal baru kayak begini, apalagi kamu belum pernah lihat, ini menarik gitu loh. Jadi Iya, bener. iya kan? Jadi catatan sejarah kamu aja gitu loh. Keren, iya, keren. bener. Nah, kalau di JP itu kira-kira selama kamu trip di JP ada nggak hal-hal yang paling berkesan buat kamu? Gini deh, berkesannya jangan yang indah-indah. Kalau indah-indah mungkin iya kamu ngelihat pemandangan. Yang nggak enaknya itu pas kapan dan di mana pas kamu trip? Ada, nggak enak tapi seru. Waduh. Yang tadi fotonya makan bau. Nah, itu kan nama kegiatannya tuh ngagaru. Ngagaru. Jadi kayak melemburkan tanah. Oh, tanah. oke. Kayak ini kali ya, kayak apa? Karapan sapi gitu ya? Yang balap di iya. lumpur-lumpuran gitu ya? Itu. Oke. Jadi, habis masa panen, terus biasanya masyarakat itu menggunakan kerbau untuk melemburkan tanah. Itu namanya ngagaru tradisinya. Nah, Oh, di situ oke. aku tuh suruh berdiri di belakang kerbau. Jadi ada 2 kerbau. Terus aku berdiri di belakangnya. Terus kerbaunya disabet, kerbaunya lari. Dari situ aku harus teriak. Padahal di situ udah tercampur sama kotoran kerbau. Dan aku harus teriak, Kak. Jadi ya
Diri lah. Serius? Iya. Itu Kan kocak, supaya kocak. kayaknya Oh. kerbau. Iya. Lumpur-lumpurnya itu kan udah tercampur tuh. Bahkan aku kan kayak gini nih. Terus di Ah. depan muka aku Aduh. waktu dia buang kotorannya ya aku lihat di depan mata waktu dia lari ya udah semuanya kena Nyiprat. muka. Waktu di fotonya itu kan kelihatan banget tuh lumpurnya sewajah kena lumpur semuanya. Itu yang kamu rasain saat itu apa, Jod? Serius? Seneng banget. Iya seneng. Ya happy aja karena di situ tuh bener-bener ya seru di belakang kerbau gitu, terus ditarik, terus masyarakat itu pada ngelilingin semuanya, pada nonton, pada tepuk tangan, kayak seru aja gitu. Itu yang benar-benar nggak bisa terlupakan. Wah, keren. Iya sih, kalau itu memang jangan kamu lupain. Seenggaknya kalau ngelupain kejadiannya, tempatnya di mana, aromanya jangan dilupain. Tapi kalau ngomong-ngomong soal traveling ya, soal jalan-jalan, apalagi kalau kamu nih jalan-jalannya kan kalau kita bilang tuh berbeda sama yang lain. Yang lain mungkin jalan-jalan ke luar kota atau kemana tuh nyarinya lebih ke kota-kotanya, belanja souvenir, belanja ini. Tapi kalau kamu kan pasti akan belusukan ya. Itu biasanya Belusukan. musuh utamanya adalah satu, fobia. Kamu tuh punya fobia nggak? Tadinya aku fobia air karena aku sering banget Oke. tenggelam waktu kecil. Bisa Pantai- berenang tapi, bisa berenang. Baru selesai belajar dan sekarang udah bisa free Serius? diving. Kan berarti baru Iya. belajar ini, baru sudah minggu. gede. Belajar free diving selama Oke. 1 minggu. Hari pertama apa kedua belajar itu aku disuruh belajar di kolam yang 7 meter, aku nangis. Terus akhirnya lama-lama ya penyesuaian diri selama 1 minggu. Cepet aku kalau penyesuaian diri gitu cepet Kak. Gitu. Oh, oke. Padahal trauma, tapi aku tuh harus ngalahin rasa takutku buat sesuatu yang aku mau gitu. Oke, Karena aku berarti. mau bisa free diving, aku pengen bisa berenang, aku pengen ngilangin rasa trauma sama air. Karena aku pernah keseret ombak di Tuh. pantai selatan Jogja itu. Sampai ya karena pantai selatan Jogja itu kan terkenal memang Wow, itu ekstrim banget, Itu banyak yang meninggal karena keseret ombak gitu. Dan Oh. aku sempat salah satu jadi korban yang keseret ombak tapi untungnya selamat. Nah Iyalah. di situ aku trauma gitu, terus renang beberapa kali waktu kecil ya di kolam renang itu selalu tenggelam gitu, makanya sempat ada trauma. Terus akhirnya kemarin aku ngisi waktu luang ini buat belajar free diving. Sekarang berarti kalau ngelihat air nggak takut lagi ya, bawaannya pengen nyemplung. Iya Bu. Bawaannya pengen nyemplung. Kalau tadi kan air, berarti air. Kalau ketinggian, Enggak juga, kalau ketinggian malah enggak. ketinggian aman ya. Berarti fobia air, ketinggian aman. Kalau binatang. Ah, biasa ada nih. Nih, orang pasti ada lah fobia binatangnya ya. Kayaknya nggak ada deh Kak. Masa? Kalau ular aku nggak tahu ya, karena waktu kecil aku sering nangkap ular. Tapi kalau Oke. sekarang kan belum ketemu lagi tuh ular. Oke. Makanya masih nggak tahu gitu. Kecoa? Kecoa enggak lah, itu mah binatang kecil lucu. Yang biasanya cowok. Kecoa dibilang lucu loh. Hihihi, merinding. Oke, berarti kamu kalau kita hitung-hitung nih, coba kita berhitung ya. Daerah-daerah yang udah kamu kunjungin di Indonesia, yang masih kira-kira bisa dihitung 10 deh. Ada nggak? Lebih dong pasti. Kalau selama jejak petualang sih belum banyak, karena Oke. aku baru mulai trip tiba-tiba pandemi. Tapi kalau dari dunia modeling sendiri udah ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, tapi tetap nggak terlalu berkesan gitu lah dibanding jejak petualang. Karena kalau jejak petualang itu ya itu tadi, karena membaur sama masyarakat, kita ngerti budaya daerah setempat kayak gitu, jadi lebih berkesan gitu. Dan ada aktivitasnya ya. Karena aktivitasnya gitu. Jod, kalau kamu mau traveling, cewek-cewek nih khususnya. Kalau cowok kan itu mungkin lebih simpel ya. Kadang-kadang dia juga nggak bawa apa-apa, udah bawa baju di badan aja. Jalan yuk, ayo, udah jalan dia. 3 hari, 4 hari nggak pulang-pulang. Nah kalau cewek kan beda ya, perlakuannya pasti beda.
ada barang-barang atau hal-hal yang harus disiapin gitu. Kamu biasa nyiapin apa sih? Starter kit kamu tuh seperti apa sih? Apa yang kamu bawa? Banyak loh. Tapi yang Serius? paling Yang inti, yang ramai- wajib, sebutin 5 yang wajib Yang kamu bawa. Yang Di luar baju ya, di luar baju dan lain-lain. 5 yang wajib kamu bawa. minyak telon, Damn, minyak telon. Itu kan buat Iya. bayi. sunblock, terus Sunblock. ya jamu-jamuan. Aku suka bawa jamu bubuk gitu loh Kak. Jadi Oke. ada kunyit, terus lada hitam kayak gitu. Jadi buat ngejaga daya tahan tubuh. Jadi aku selama ngetrip 3 minggu itu kan kayak nggak ada, ya ibaratnya nggak ada istirahatnya kalau aku bilang ya, karena setiap hari terus pagi sampai malam, maksudnya sampai hotel tuh malam biasanya gitu. Oke. Jadi jaga daya tahan tubuh karena aku wong Jogja, dan kebiasaan dari kakek nenek, dari mami juga tuh, kita tuh sering konsumsi jamu buat jaga daya tahan tubuh gitu. Jadi aku tiap hari minum jamu. Pahit-pahit Itu yang gitu, Jat. Nggak pahit kok. Masa sih? Udah biasa. Oh, jamu pahit. Ya kan? Brotowali. Pernah aku pernah nyoba. Waduh. Itu tuh ya apa ya? Mungkin kalau orang terbiasa itu kayak apa ya? Kayak vitaminnya dia gitu. Tapi kalau yang nggak biasa gitu, ya kalau aku sih oke lah kalau sekali 2 kali dan nggak harus ngabisin, oke lah seteguk. Tapi kalau harus ngabisin, ada yang bisa minum segelas loh. Itu Oh, iya, entah kalau aku harus jamu apa itu. Brotowali kalau yang pahit warna hitam. Aduh, yang ada agak-agak pekat gitu ya. Tapi Iya. ya namanya untuk kesehatan, untuk kulit, ya kenapa enggak Iya. gitu kan? I- Nah kalau kamu sendiri untuk perawatan nih, khususnya kulit. Nah kita akan bahas soal kulit nih. Karena apa? Karena Jody ini kan adalah seorang model ya, model juga ya. Iya. Kita nggak bisa lepasin dong, karena kamu udah nyemplung di situ. Terus sekarang kamu merambah lagi jadi host jejak petualang. Yang namanya kulit, yang namanya penampilan, nah ini nggak bisa dipungkirin. Sepetualang-petualangnya kita, terutama cewek gitu ya, itu pasti kan concern ya di kulit ya. Kamu ada nggak perawatan khusus kulit gitu? Kan biasanya kalau trip kulit kering gitu, ada nggak ngerasa kayak begitu? Dan aduh gue perlu nih perawatan kulit gitu, ke salon, kemana gitu. Enggak sama sekali, aku nggak pernah perawatan apa-apa. Serius? Iya. nggak Jadi kalau pernah. habis panas-panasan gitu JP, kan Ya udah dijemur panas-panas apa? aja. Iya. Iya. Jadi nggak pernah harus ngabisin budget gitu. Oh nggak, habis ini pulang perawatan gitu. Nggak harus. Malah nggak ngerti perawatan skincare tuh, aku malah nggak ngerti sama sekali. Aku kemarin free diving pun belang tuh, tangannya kelihatan banget ya. Oh itu kelihatan tuh, yang ada kayak garis ya? Iya, ada garisnya. Iya. Ya udah diemin aja, ntar balik sendiri. Seriously, oke. Itu berarti kulit kamu gift banget ya. Jadi dia bisa memutihkan diri tanpa harus ada perawatan tertentu. Tapi kalau alergi ada? Alergi kulit? Alergi nggak ada. Alergi nggak ada ya, aman ya? Ih, Untungnya nggak ada. Berarti kamu cocok banget di JP loh. Maksudnya ya nggak banyak masalah gitu loh. Maksudnya kalau sekarang suruh milih nih, mau tetap di JP jadi host jejak petualang atau model, kamu harus milih. Kamu pilih yang mana? Kan dua-dua ini JP dong. kamu udah nancepin kaki nih ibaratnya. Cek. Model dulu ya, baru JP ya. Iya. Nah sekarang kamu harus milih nih. Mau Jejak fokus petualang. di JP atau di model? Jejak petualang. Iya. Model lupain. Iya. Kalau suruh milih nih nggak ada pilihan lain, ya udah jejak petualang, model lupain nggak masalah. Daripada harus suruh lupain jejak petualang. Karena JP ini kita tiap hari dapat ilmu baru terus gitu, belajar terus. Jadi lebih baik model ya. Iya, kalau Lebih baik Lebih baik model dilupain ya daripada jejak Ya. petualang ya. ya benar banget. Karena ya itu di tolong belajar banyak hal baru. Kalau model itu sebenarnya kan
Cuman pose-pose doang gitu dan Oke. aku udah cukup agak bosen. Tapi walau bagaimanapun model itulah yang membawa kamu ke jejak Ya, petualang gitu. modeling sih nggak didukung ya, karena orang tua nggak setuju. Serius? Tapi Nggak didukung? ya, Tapi kamu udah iya, jalanin itu lumayan lama loh. Iya. Berapa nggak tahun? dapet dukung Berapa dari tahun 2000, kamu? Nah, lumayan. dari lulus SMA. Oke. Tapi nggak ada dukungan sama sekali ya? Karena namanya orang tua kan khawatir, kalau mami sih terserah aja. Tapi kalau dari diriku sendiri, karena dari dulu mantan modeling dan tahu dunia modeling seperti apa, jadi mungkin berpikirnya negatif gitu. Tapi aku Oke. bilang, saya bisa buktikan, jadi kalau dunia modeling itu nggak seperti itu gitu. Dan saya juga yakin pasti bisa sukses di dunia modeling gitu. Jadi terus terang dari modeling ini itu yang menghidupin aku sampai sekarang. Jadi aku dari 17 tahun aku udah nggak minta uang sama orang tua sama sekali. Jadi Wow. biaya kuliah, biaya hidup, tempat tinggal semuanya, kendaraan itu benar-benar sendiri. Berarti mandiri banget ya. Dari umur 17 tahun ya, Jod ya? Nah, ini koneksinya kita agak keputus nih sama Jody. Luar biasa banget ya. Jadi mandiri dari usia yang muda, udah bisa ngelakuin kerjaan, udah profesional, jadi udah nggak ngerepotin orang tua. Wah, ini inspiring banget dan harusnya bisa diikutin oleh semua orang gitu. Nah, kita masih nunggu lagi. Nah, ini dia nih. Kita tes ya. Halo, halo, halo. Halo. Nah, tuh nyambung lagi. Biasa tadi. Ada si Komo lewat. Jadi rada putus. Jadi kita ulangi lagi. Jadi apa yang kamu udah lakuin di usia muda kamu ya, dari modeling ternyata bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan ya. Jadi kamunya nggak Iya, ngerepotin orang tua lagi ya. iya. Karena dari dunia modeling itu bisa kayak bisnis, Oke. terus iya, ada beberapa usaha, misalnya usaha baju, makanan gitu. Jadi kayak ngebantu banget dalam hal promosi kayak gitu. Wah, keren keren. Nah, kalau ada yang nanya nih, pengen jadi model dong Kak gitu. Tapi syaratnya jadi model itu menurut Jody itu seperti apa? Kalau cewek ya khususnya ya, harus ada kriteria khusus nggak? Tinggi minimal 2 meter. Oh, berat badan minimal 30 kg. Cewek biasanya kayak gitu loh. Semakin enggak. Ini pertanyaan keresahan gue pribadi ya. Gue tuh Oh iya, suka lihat model-model tuh badannya tuh, ya mohon maaf nih, maksudnya kurus gitu loh ya. Jadi kayak triplek lah gitu ya. Ya kurus, dia mungkin menjaga itu. Itu kenapa sih? Itu memang tuntutan kalian atau ada permintaan dari si yang punya, yang desainer lah, katakanlah desainer, supaya dia nggak boros bahan apa gimana itu? tergantung dari kitanya aja sih. Nah. Kalau aku kan menjaga ya, kalau kira-kira udah mulai agak gemuk ya udah kurangin makanan yang manis, makan nasi gitu dikurangin. Oke. Karena emang bajuku juga nggak muat kalau aku terlalu gemuk gitu. Jadi itu memang dari kamu pribadi ya, dari memang bukan tuntutan dari seseorang ya, dari desainer atau agensi gitu. Nggak ada tuntutan dari mana-mana. Emang dari aku pribadi aja. Kalau mitos bahwa model itu benar nggak sih? Ini benar atau enggak ya? Mitos, aku tuh pernah dengar dulu mitos bahwa model itu dia makannya dikit banget. Jadi kalau makan tuh coklat, dia makan coklat tapi sepotek doang gitu. Yang penting makan gitu. Jadi dia makan kue makan tapi secubit gitu loh. Itu benar nggak sih? Itu bukannya nyiksa banget ya? Enggak, kalau aku makan normal aja. Nggak sampai segitunya. Cuman Oke. kalau udah mulai cuman mengurangin aja, tapi bukan berarti nggak makan gitu. Makan banyak oke, tapi jangan yang manis-manis, tapi mungkin diganti dengan sayur, terus buah gitu. Jadi berarti kamu tuh termasuk orang yang bisa makan apa aja, tapi nggak kayak yang tadi ya, yang terlalu ekstrim gitu ya. Jadi kamu tuh bisa aman. Nah, kalau misalnya berat badan kamu naik, kamu ngelakuin apa? Lari, jogging atau apa olahraga favorit kamu?
kalau sekarang punya olahraga favorit ya renang, tapi kalau renang ini tujuannya bukan buat menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, itu aku pernah turun 10 kilo dalam 3 bulan nggak makan nasi. Hah? 10 kilo dalam 3 bulan nggak makan nasi? Iya, Kamu nggak kangen apa nasi? Nasi itu enak loh. itu waktu diet dulu, kalau sekarang mau udah makan lagi. Nasi Dulu pakai mie. dosa besar itu. Nggak dosa. Sekali-sekali. Enak loh itu. Iya sekali-kali makan, waktu masa diet nggak makan, tapi sekarang kan udah nggak diet lagi, jadi ya makan aja. Jadi sekarang makan kamu normal ya? Normal. Normal, oke. Nah ini pertanyaan Dikurangi. juga nih. Yang biasa ditanyakan orang-orang nih kadang-kadang khususnya cewek ya. Ya cowok mungkin juga ada ya, tapi cowok ini kan kadang-kadang yang kayak begini dia kurang bisa terbuka ya. Cewek lah biasanya ya. Kadang suka merasa dirinya tuh kurang. Kamu pernah nggak ngerasain seperti itu? Bahwa diri kamu nih kurang. Kayak mungkin kita ngaca, aduh ternyata gue begini ya gitu loh. Maksudnya kita merasa ada aja kekurangan diri kita nih. Kamu pernah nggak ngerasa seperti itu? Kayak insecure gitu ya. Iya, seperti itulah. Kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri karena kita ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Mungkin secara ini ya, aku bilang secara mungkin lebih ke fisik. Pernah nggak kamu ngerasa seperti itu? Pernah. Oke. Aduh, ini agak apa ya? Maksudnya agak privacy, tapi ya udahlah. Oke. Jadi pernah date sama cowokku. Oke. Dan di situ aku kayak insecure gitu. Emang aku salah apa? Emang gimana gitu-gitu. Dan itu sempat ngedrop. Cuman lama-lama oh ya udah memang cowok. Ternyata setelah apa ya berjalannya waktu, aku tahu ternyata memang cowok ini yang nggak benar gitu. Yang nggak benar ya? Aku jangan nyalain diri sendiri gitu. Kayak semakin kesana tuh makin ya udah bersyukur aja gitu. Memang cowok tuh kayak begitu. Dari dulu kelakuannya. Makanya gue nggak pernah suka sama cowok. Iyalah. Karena kelakuannya gitu. Jadi nggak mau sama cowok. Oke, Suka nah. aja. Sekarang kalau misalnya ada orang yang nanya ke kamu, kalau mungkin mereka pikir Jody ini udah model, udah host, udah penyanyi juga, banyaklah kelebihan yang kamu miliki, tapi kita kadang-kadang punya teman gitu. Aku juga beberapa punya teman yang kadang suka ngerasa begitu gitu loh, melihat kita tuh lebih, tapi dia ngelihat dirinya sendiri tuh kayak nggak nyaman gitu loh, kayak ada sesuatu yang kurang, bahkan untuk jalan atau ngobrol sama kita dia juga kadang-kadang ngerasa gue nggak pantas gitu loh. Nah itu gimana tuh kiatnya untuk bikin mereka untuk ngilangin rasa-rasa itu gitu loh? Aku selalu support mereka dan sering kejadian kayak gitu. Misalnya aku jalan sama temanku, terus temanku tuh dikatain asistennya ya gitu. Aku yang marah. Waduh. Biasanya. Nah, ya gimana ya? Itu temanku gitu loh. Terus kayak dikatain gitu, terus aku yang kayak support dia gitu. Aku yang kasih motivasi, jangan ngerasa pokoknya jangan ngerasa diri kamu tuh lebih rendah dari siapapun itu gitu. Kita sama-sama manusia. Jadi jangan sampai ya kayak membeda-bedakan gitu. Terus perlakuan orang kan kadang beda. Misalnya ini siapa, terus perlakuannya jadi beda gitu. Kalau aku enggak, aku semua aku ajak ngobrol, aku jadiin teman kayak gitu. Oke, Karena jadi semua Oke, nah kalau misalnya terakhir nih, kamu kasih tips dong, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi khususnya untuk orang-orang yang mungkin sekarang punya masalah dengan dirinya sendiri, dalam arti ya sebenarnya setiap manusia, setiap orang itu sudah diciptakan baik ya, sudah diciptakan indah begitu ya. Tinggal bagaimana mata yang tepat aja ngelihat ya kan, setuju ya? Iya. Jadi tapi masih banyak juga orang yang ngerasa seperti kurang gitu loh. Nah dari kamu sendiri kasih tips dong ke mereka. Kira-kira gimana tuh kalau orang-orang yang masih ngerasa kurang gitu loh? Kalau aku sih, kalau dari aku pribadi, bersyukur aja. Karena setiap orang itu unik dan setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kayak gitu. Terus untuk orang-orang yang suka, kok dia pinter ya, kok dia ini ya, kok dia itu ya. Karena semua itu dilatih gitu. Jadi mungkin saat kita santai-santai, orang lain itu belajar buat
improve skillnya, terus untuk jadi diri lebih baik lagi gitu. Jadi banyak belajar juga buat meningkatkan kualitas diri kalau aku bilang. Oke, berarti intinya kita belajar dan mengenali diri kita sendiri ya, Jody ya. Ya, benar Jadi kita banget. harus tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita, tapi ibaratnya jangan jadikan kekurangan itu jadi halangan ya. Cukup tahu aja, tapi kita maksimalkan, kita explore apa yang kelebihan yang ada di diri kita sendiri begitu ya. Oke, thank you banget Jody waktunya sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seru banget. Kamu udah berbagi segala pengalaman kamu. Jadi modeling, kemudian jadi host JP, kamu juga bisa nyanyi. Ini hobi-hobi yang positif yang bisa kamu kembangkan terus ya. Sukses terus buat Jody, sehat-sehat terus untuk Jody dan keluarga. Sampai ketemu lagi ya. Bye, thank you. Bye. Nah, Sobat 7 Kepo, gimana? Asik kan? Seru kan obrolan kita sore hari ini? Makanya nanti minggu depan pantengin terus Sobat 7 Kepo ya. Ada bintang tamu siapa yang akan saya hadirkan? Yang akan kita kulik-kulik hobi dan sisi di dalamnya. Nantikan terus. Bye! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi suara Masuk.